Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar untuk zodiak Leo di awal bulan Desember. Energinya adalah energi zodiak Leo sekarang lagi mencoba untuk menikmati kehidupan ya, dengan mungkin tidak mudah sebetulnya menjalani segala sesuatu yang memang sekarang dilakukan. Itu adalah zodiak Leo mencoba untuk lebih tenang, lebih bijaksana lagi gitu ya, menghadapi semua dengan enjoy gitu ya. Karena mungkin Leo ngerasa bahwa kalau misalnya nggak nikmatin segala sesuatu yang ada malah capek gitu, mending ngejalaninnya tuh sama ikhlas, dengan hati yang ikhlas kayak gitu ya. Mungkin udah banyak melakukan banyak aktivitas juga ya, udah benar-benar udah capek banget gitu, pengen istirahat juga ada gitu ya, yang kadang istirahat tapi pikirannya tuh masih berpikir gitu ya, masih aktif juga ada sih ya, yang suka terbangun juga di malam hari ya kan, yang kadang-kadang gelisah gitu ya, kadang-kadang ngerasa apa ya, saya sudah maksimal atau belum dalam menjalankan segala sesuatu ini gitu, apakah kedepannya saya bisa melaksanakan apa yang diinginkan kayak gitu, menjalani semua segala sesuatu kayak gitu. Jadi masih ada energi yang belum bisa kayak aktif terus ya gitu, untuk suasana hati dan pikirannya gitu masih jalan gitu ya, di jam 3 jam 2 jam 3 malam kayak gitu, sering terbangun juga ya. Tapi di sini juga seorang zodiak Leo tuh orang yang benar-benar sangat bijaksana dalam menjalani segala sesuatu gitu ya. Selalu bagaimana caranya supaya bisa berdiri di atas kaki sendiri kayak gitu, dan nggak mau nyusahin orang lain, nggak mau uh, orang lain tuh kayak sedih gitu dengan kondisinya Leo gitu, nggak mau. Leo tuh orang yang paling tinggi ya tanggung jawabnya, apapun yang terjadi seperti itu ya, dan merasa semuanya itu bisa dilakukan sendiri gitu ya. Di sini ada yang beberapa juga di sini memang ada beberapa yang berdealing sama seseorang yang egois ya, yang ingin menang sendiri. Ini ada hubungannya yang mungkin lagi ada masalah juga dengan seseorang yang sifatnya itu kadang mendominasi juga ya. Jadi kalau misalnya Kak, aku mencoba untuk lebih enjoy Kak, karena apa, kalau enggak nanti aku kerjaan ada sedikit terganggu Kak kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Mungkin itu juga salah satu yang alternatif yang dilakukan oleh seorang zodiak Leo ya, mungkin untuk menganalisa supaya meminimalisir juga keadaan-keadaan yang mungkin takutnya ganggu juga ya kinerja kayak gitu ya. Ini ada kecerobohan yang mungkin dulu pernah dilakukan, ada satu kepercayaan yang mungkin pernah diberikan sangat banyak terhadap seseorang di masa lalu yang membuat mungkin pernah terjatuh ya, karena kepercayaan kalian kepada mereka atau siapapun itu ya. Nah, terus di sini tuh ada yang lagi berusaha juga maksimal. Ada yang, Kak, aku udah punya usaha nih sendiri gitu, ngerintis dari bawah, dari nol Kak. Karena mungkin ada kejadian yang dulu pernah aku rasakan, sekarang ya aku udah punya semua kayak gitu. Ini kayak yang aku udah punya semua Kak, tapi aku dari nol lagi sekarang ya. Gak apa-apa, yang penting berjuang ya, tetap berjuang dan semangat. Itu yang penting itu sebetulnya. Apapun ya, kalau misalnya namanya usaha kadang lagi bagus, kadang di bawah, kadang menengah gitu ya, gimana ya, berputar terus ya. Kadang laku kalau dagang tuh, kadang sepi ya, namanya juga usaha kan. Lebih baik berusaha walaupun hasilnya sedikit daripada tidak berusaha sama sekali kayak gitu ya. Nah, ini juga karena ada faktor-faktor yang mungkin pernah diterima ya. Usaha yang pernah dulu dilakukan, mungkin pernah join sama orang lain yang pernah bikin kalian ngerasa ya biasalah manipulatif ya kan,
Mungkin ada beberapa juga di sini yang mengambil pundi-pundi rupiah kalian kayak gitu. Jadi rasa yang dulu pernah dirasain gitu kayak kecewanya itu masih ngerasa bahwa orang tersebut tuh masih ada gitu ya di pikiran kalian tuh ya. Udah buang ya si toksik-toksiknya, buang ya. Rezeki yang pernah kalian lakukan, rezeki yang pernah diambil oleh seseorang di luar sana yang mungkin pernah bikin kalian ngerasa dirugikan gitu, nanti akan ada gantinya loh. Tuh kan gantinya ya. Kita percaya bahwa ada yang pergi pasti ada yang datang kayak gitu ya. Nah, terus ada perjuangan yang dilakukan oleh kalian, gak pernah berhenti. Selalu kerja keras dan kerja keras gitu ya, apapun yang terjadi, mau hujan, mau enggak, kayak gitu ya, tetap berusaha gitu, macet-macetan ya kan, di jalan, pulang, capek gitu, masih berharap yang terbaik gitu ya. Masih genggamlah kekuatan itu, genggamlah harapan itu ya sebagai kekuatan ya. Karena di sini kekuatan kalian adalah semangat juang kalian dalam menyongsong hari esok ya. Karena kita nggak pernah tahu, tanpa kita berjuang segala sesuatu mustahil akan terjadi guys ya. Nah ya, perasaan yang mungkin pernah dirasakan di masa lalu itu, yang merasa pernah patah ya kan, pernah tercabik-cabik ya kan, pernah ngerasa di obrak-abrik gitu ya, perasaannya pecah gitu ya hati ini kayak gitu. Aku mencoba untuk lebih menerima kenyataan kayak gitu ceritanya ya kan, mengendalikan segala sesuatunya dengan baik, bagaimana supaya tidak bisa bagaimana supaya bisa bertahan dalam situasi, bagaimana supaya bisa apa ya, merubah situasi yang turun menjadi naik kayak gitu ya, selalu diusahakan semaksimal mungkin. Nah, kerja keras kalian itu harus dihargai oleh diri kalian sendiri. Kalau kerja keras kalian itu nggak dihargai sama orang, kita hargai diri kita, kerja keras yang dilakukan oleh diri kita ya. Nggak apa-apa, namanya juga hidup. Mungkin ada beberapa juga yang nggak ngerti sama pengorbanan, namanya juga setiap orang kan ada berbeda sudut pandang, beda pengalaman, beda juga cara berpikir ya kan. Selama kita bisa menghargai apa yang dilakukan oleh diri kita, khususnya kita berterima kasih kepada diri sendiri, kita menghargai apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri gitu ya, itu bisa menjadi satu kekuatan yang tersembunyi yang bisa membuat kalian lebih kuat di esok hari kayak gitu. Oke. Iya, ketakutan yang terjadi itu karena memang ada faktor-faktor yang pernah datang kayak gitu ya, wajar, manusiawi ya kan. Yang namanya kita takut usahanya gagal lagi atau hubungannya gagal lagi kayak gitu ya. Kita coba lihat the bottom up the decknya, hampir ini ya, masih mencintai kesendirian ya, masih merasa enjoy sama diri kalian sendiri ya. Oke, kita lihat berita selanjutnya, berita kabar. Kabar ada surat-surat yang datang dari alam semesta. Berapa ya? Sedikasinya. Sedikasinya ada 4. 4, 5 ya. Aduh, banyak banget, ada 6. Coba kita buka kabar cerita dari si cinta mungkin ya. Oke sayang, jiwaku damai saat bersamamu. Kini aku cepat marah, gelisah, tak tenang. Ternyata kamulah cinta sejatiku. Maafkan aku telah fake, telah berbuat yang mungkin apa ya, telah bertopeng. Dulu tuh ada yang pernah deketin kalian itu pura-pura kayak cinta gitu, padahal cuman butuh ama duitnya doang ke kalian. Ada di sini yang dianya pengen minta maaf guys ya. Dia pengen bisa komunikasi kayaknya sama kalian. Nah, terus berita selanjutnya juga apa sih namanya, suratnya adalah bolehkah aku berkunjung ke rumahmu lagi, hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat menginginkanmu, menjadikanmu sebagai pendamping hidupku dan menjadikanmu penyemangat hidupku lagi. Ada yang masih ngerasa apa ya, dia itu pengen minta maaf ke kalian gitu, pengen
balikan lagi gitu sama kalian. Mungkin ini ada yang udah berpisah gitu ya, tapi ya kaliannya terlanjur marah dan kesal juga, terlanjur sakit kayaknya, udah nggak mau nerima lagi. Nah terus itu ada yang sedrama-dramanya aku biar diputusin kamu, di hatiku hanya satu nama, yaitu kamu. Kamu bisa menggantikan dia yang dulu memporak-porandakan masa depanku, maafkan aku. Jadi di sini ada yang ngedeketin Leo ceritanya ya. Tapi dia tuh pura-pura gitu, pura-pura cinta. Pas diputusin, sebohong-bohongnya katanya, ternyata di dalam hatinya itu dia nggak seperti apa yang dilihat. Dia itu benar-benar sangat mencintaimu kayak gitu. Sedrama-dramanya walaupun cuman bohong-bohongan gitu, sebohong-bohongnya dia gitu, dia tuh masih mencintaimu gitu guys ya. Nah terus aku bingung antara kamu, mamaku, atau karirku. Karena aku nggak mau mamaku tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Jadi aku pura-pura cuek gitu dan sok putus kayak gitu. Ada yang pura-pura yang memang masih pacaran ya, pura-pura udahan gitu, padahal hati masih ke kalian, ada di sini ya. Mungkin kenapa dia menjauh, mungkin dia nggak direstuin sama orang tuanya kayak gitu. Jadi bukan karena dia punya ganti yang lebih dari kalian, enggak, kayaknya ada restu ya, terhalangi, terganjal gitu lah restunya. Oke, dia selalu mengganggumu setiap malam tertentu agar kamu tidak bisa lepas darinya. Apapun dia lakukan agar kamu tidak bisa dimiliki oleh orang lain selain dirinya. Ini ada yang mungkin sudah berpisah ya. Ada yang mungkin kalian udah punya anak di antaranya gitu ya. Punya ada children dari mereka, dari pasanganmu yang dianya tuh masih nggak mau kalian nikah sama orang lain gitu. Jadi dia masih gangguin lah dengan apa ya gitu, nggak tahu ya. Allahu alam sih, mungkin dia berdoa gitu ya, nggak mau sampai kehilangan kalian kayak gitu. Jadi mengikat batinmu gitu biar nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Terus di depan keluargaku dan teman-temanku mereka menanyakan tentang kamu. Aku tegaskan aku sudah putus dari kamu. Sementara aku sedang memegang HP memandang foto-fotomu. Aku merasa sedih dan gagal dalam hidupku. Jadi kan di sini tuh banyak juga yang nanyain, mungkin kalian udah lama gak ke rumah pacar kalian ataupun pasangan mantan kalian yang dulu pernah kalian kunjungin rumahnya. Mereka tuh pada nanyain kemana kayak gitu. Dia bilangnya udah putus itu, padahal enggak sih, enggak, hatinya enggak putus gitu. Bahkan setiap hari juga masih ngeliatin foto-fotonya kalian gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga resonate. Dan jikalau misalnya tidak resonate, berarti bukan energinya kalian. Oke, makasih ya zodiak Leo udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk zodiak Leo selanjutnya. Dadah.